some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Lihatlah bagaimana FPV fiber optik Rusia berkelana jauh. Kemudian, hanya dengan satu petunjuk saja, yaitu bekas roda rantai di atas salju, sang operator menemukan sebuah mainan pasukan Ukraina yang sedang diparkir di sebuah garasi di wilayah Kursk. Sebuah sengatan kemudian diberikan, dan kemudian ketika FPV kedua datang ke lokasi, terlihat kerusakan di area garasi itu, yang menandakan bahwa satu sengatan saja sudah cukup untuk membuat mainan yang kemungkinan itu adalah sebuah IFV menjadi lumpuh dan tak dapat digunakan di garis depan. Ini adalah kendaraan tim penyapu ranjau Rusia. Terlihat dia sedang membawa berbagai tipe ranjau yang ditemukan di jalanan yang dibersihkannya. Tentu saja, itu adalah ranjau-ranjau yang ditanam oleh pasukan Ukraina. Kemudian drone bomber Ukraina menjatuhkan sebutir granat ke atas kendaraan ini. Dan boom! Langsung menjadi butiran debu. Drone FPV fiber optik Rusia terus beraksi, dan kali ini di wilayah Kursk. Bisa Anda lihat bagaimana sebuah M777 disengat dengan akurat oleh lebah jernih Rusia ini. Kemudian terlihat ada sebuah Marder IFV juga menerima sengatan yang sangat telak dari lebah Rusia ini. Tentu saja, keduanya kemungkinan besar akan pensiun selamanya dari medan laga. Kali ini, lebah Ukraina melakukan sengatan terhadap sebuah van Bukhanka yang full muatan ranjau TM62. Sengatan pertama membuat krunya melarikan diri dari van ini, dan kemudian sengatan kedua, BOOM! Membuat van Bukhanka ini menjadi butiran debu. Grup Sudoplatov terus memainkan drone darat mereka. Kali ini, drone darat mereka beroperasi di Velika Novosilka, sebuah bangunan yang dikatakan dijadikan sebagai markas dan juga gudang amunisi oleh pasukan Ukraina, diratakan oleh drone darat Rusia ini. Benar-benar pemandangan sebuah perang masa depan. Grup FPV Kartia dari pasukan National Guards Ukraina menunjukkan POV bagaimana ketika bekerja menggunakan drone FPV. Video ini menunjukkan bagaimana sebuah BMP-3 Rusia menjadi butiran debu setelah mendapatkan sengatan dari seekor lebah Ukraina. Di era perang modern saat ini, mereka yang duduk-duduk seperti main game ini adalah yang paling dicari untuk ditargetkan, karena efek kerusakan yang mereka lakukan menggunakan FPV memang tak main-main. Video ini menunjukkan bagaimana guyuran lebat dan rapat dari dua unit RBK-500 yang dilakukan oleh VKS Rusia terhadap posisi parit pertahanan Ukraina. Terlihat ketika guyuran terjadi, ada dua ledakan di lokasi itu. Mungkin itu adalah stok amunisi atau stok alutsista Ukraina yang ada di parit pertahanan itu, yang meledak setelah diguyur dengan lebat oleh RBK-500. Yang ada di lingkaran merah ini adalah sebuah bom FAB-250, di mana tanda panah ke kiri ini menunjukkan bahwa FAB-250 ini berada di dekat parit pertahanan pasukan Rusia. Entah apa alasan FAB-250 itu berada di situ juga tak dijelaskan. Kemudian, seekor lebah Ukraina dikirim ke lokasi itu untuk melakukan sengatan terhadap FAB-250 itu. Dan kemudian, BOOM! Bukan kesulitan berarti bagi lebah Ukraina untuk melakukan tugas itu.
Posisi FAB yang tidak menancap di tanah menandakan bahwa telur itu bukan diluncurkan dari jet tempur, melainkan sepertinya memang dibawa ke area itu oleh pasukan darat Rusia. Mungkin untuk uji coba dibawa oleh drone darat mereka. 2 unit jembatan Ukraina yang berada di kota Chernihiv, provinsi Chernihiv, disikat menggunakan X-38 oleh VKS Rusia. 2 jembatan ini dikatakan dijadikan akses untuk pasukan Ukraina untuk melakukan resuplai logistik pasukan yang berada di provinsi Sumy. Dan bisa Anda lihat bagaimana akurasi yang presisi ditunjukkan oleh X-38, sehingga membuat 2 jembatan itu langsung runtuh. Bangunan ini dikatakan dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh 4 orang pasukan infanteri Rusia. Dan kemudian lihatlah bagaimana pasukan Ukraina mengatasinya. Bisa Anda lihat bagaimana seekor lebah Ukraina perlahan-lahan masuk ke dalam bangunan itu. Dan kemudian BOOM! Langsung membuat bangunan itu runtuh. Dan kemungkinan besar 4 orang yang ada di dalamnya mengalami luka serius karena hantaman seperti itu. Atau bisa juga langsung menjadi anumerta. Kemudian, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Aufar Maliki atas supportnya kepada kami sekitar 2 minggu yang lalu. Terima kasih atas support lebihnya Omku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 3 Desember 2024. Berikan komentar Anda.